Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Oke, semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Bersiap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita absensi hari ini, sebentar ya. Mari kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabangku, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau absensi terlebih dahulu. Ini kelas MPLB 2 ya. Oke. Ayuri Kalista hadir. Baby Karisa, Bella hadir. Eka hadir. Inaya hadir. Jihan, Lis, Noviana hadir. Lulu hadir. Miftahul hadir. Moza hadir. Nabila Putri hadir. Nada Faiko hadir. Safina hadir. Talita hadir.
Zahra. Oke, alhamdulillah masuk semua ya hari ini. Baik, materi kita hari ini mengenai menulis puisi berdasarkan cerpen. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu tentang kesepakatan kelas. Yang pertama itu ada kebersihan, kerapihan, ketertiban, dan keaktifan. Untuk kebersihan, apakah sudah bersih kelas ini? Nah, tolong itu sampahnya dipungut ya, yang masih ada sampahnya dipungut, dibuang ke tempatnya. Untuk kerapihan bagaimana? Apakah sudah rapi? Bajunya sudah dimasukkan semua? Sudah, alhamdulillah. Ketertiban dan keaktifan. Nah, untuk ketertiban dan keaktifan itu semoga nanti pembelajaran kita hari ini berjalan dengan tertib dan aktif kaliannya. Amin. Nah, lanjut. Ice breaking. Untuk menambah semangat kalian, yuk kita ice breaking terlebih dahulu. Sebelum memulai ice breakingnya, Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Nanti kalian baru ikuti. Contohnya, sebentar. Bu ingat-ingat dulu. Oke. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Ihi, digulung-gulung, sambil tertawa. Aha, bisa ya? Bisa, ayo kita mulai berdiri. Tapi kita mulai dengan lambat, nanti makin lama makin cepat, oke? Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Ihi, digulung-gulung, sambil tertawa. Aha, lebih cepat. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Digulung-gulung, sambil tertawa. Oke, dah. Makasih, silakan duduk. Asesmen diagnostik. Sebelum kita memulai, bentar dulu ya. Asesmen diagnostik, kita memulai pembelajaran hari ini. Ibu mau tahu nih, seberapa paham atau pengetahuan kalian mengenai pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Silakan bawa gadget semua kan, handphone semua hari ini. Kalau bawa silakan di barcode dari tempat duduknya saja, di barcode kodenya, silakan diisi. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit lah ya untuk menjawab pertanyaannya. Ya, setiap siswa ya, tolong di barcode. Ayo di barcode aja Neng ya. Ya. Sudah? Kalau sudah di barcode, silakan diisi. Bisa? Oke.
Gimana, sudah? Sudah ya? Ya, kita lanjut ya. Ke tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, itu menganalisis unsur-unsur cerpen. Yang kedua, menulis puisi berdasarkan tema dan pesan cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur puisi seperti diksi, rima, dan majas. Yang ketiga, menyajikan puisi yang kreatif dan inspiratif dengan bahasa yang sesuai. Pembelajaran hari ini. Yang pertama itu untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, untuk membantu peserta didik mengekspresikan perasaan dan pikiran mereka dengan lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan empati. Dan terakhir, memahami diri sendiri dan orang lain secara mendalam. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, kita persepsi terlebih dahulu. Untuk pembelajaran minggu lalu, kita itu masih mengenai cerpen dan puisi ya, tapi lebih ke ciri-cirinya. Nah, ada yang ingat enggak ciri-ciri dari cerpen dan puisi itu apa? Ayo, ya, Baby, silakan berdiri. Ciri-ciri cerpen yang pertama itu biasanya tidak lebih dari 10 kata. Ya, Dan juga tidak sekali duduk dan bersifat fiktif. ya. Sedangkan puisi biasanya terdiri dari beberapa bait dan biasanya bersifat harmoni. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk Baby. Silakan duduk. Nah, yang kedua, apa sih perbedaan dari cerpen dan puisi itu sendiri? Ada yang tahu? Saya Oke, silakan. cerpen itu biasanya berisi tentang cerita seseorang, cerita pendek seseorang. Lalu kalau untuk puisi itu biasanya tentang karya sastra yang biasanya disusun dalam barik atau baris Ya. untuk mengekspresikan perasaan. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk temannya. Silakan duduk. Nah, itu untuk materi minggu lalu ya, yang masih berkaitan dengan materi kita hari ini. Materi kita hari ini masih sama, yaitu mengenai cerpen dan puisi. Nah, cerpen itu apa sih? Cerpen adalah karya sastra yang berbentuk prosa fiksi yang berisi kisah pendek tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Nah, unsur-unsur dari cerpen itu sendiri ada apa aja? Ada tema. Apa itu tema? Pokok pikiran yang mendasari cerita. Nah, lanjut. Ada tokoh. Tokoh itu apa? Nah, alur? Urutan kejadian dalam cerita, maju, mundur, campuran. Nah, latar? Tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Amanat? Nilai atau pesan moral yang disampaikan pengarang. Gaya bahasa? Cara menulis menggunakan bahasa seperti penggunaan majas dan diksi. Oke, lanjut ke puisi. Nah, puisi apa sih puisi? Puisi itu karya sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan padat makna untuk menyampaikan perasaan, gagasan, atau pengalaman. Unsur-unsur dari puisi itu sendiri ada apa aja? Ada tema. Tema itu apa? Tema sama ya tadi, apa? Ide pokok ya. Diksi, apa itu diksi? Pemilihan kata. Untuk membangun suasana dan makna dalam puisi. Nah, untuk rima dan irama itu apa?
Walaupun dan aliran kata-kata dalam puisi yang menciptakan suasana. Majas. Gaya bahasa yang digunakan untuk memperindah puisi seperti metafora, simbola, dan personifikasi. Pesan atau amanat? Nilai ya atau ya yang oke. Nah, bagaimana menulis puisi berdasarkan cerpen? Nah, menggubah puisi dari cerpen itu yang pertama, penggubahan puisi adalah proses mentransformasikan ide, emosi, atau tema dari cerpen ke dalam bentuk puisi. Nah, yang kedua, puisi yang terinspirasi dari cerpen harus mempertahankan esensi tema dan pesan, namun mengungkapkannya dalam gaya bahasa yang lebih padat dan puitis. Nah, langkah-langkah dalam menulis puisi berdasarkan cerpen. Yang pertama itu membaca dan memahami cerpen itu sendiri ya, dengan cermat, perhatikan tema, tokoh, alur, latar, dan amanat cerpennya. Yang kedua, identifikasi tema dan pesan cerpennya. Yang ketiga, tentukan gaya dan diksi. Yang keempat, menulis puisi. Yang kelima, merevisi atau penyuntingan atau memperbaikinya ya. Lanjut. Nah, di sini ada contohnya. Ayo siapa? Tolong dibaca. Dibaca. Ayo Neng. Baca contoh cerpennya. Pertemuan tak terduga di sebuah kafe kecil. Laras duduk sendirian dengan secangkir kopi. Dia merasa hidupnya monoton hingga seorang pria muda Dika masuk dengan ransel basah. Setelah berbincang-bincang, seorang backpacker kan ya. Sebelumnya menjelajahi tempat-tempat indah. Kenapa kau tidak ikut aku? Tanya Dika. Membuat Laras tertegun. Ia tidak pernah berpikir di luar rutinitas. Setelah bertukar nomor telepon, Laras merasa ada semangat baru dalam dirinya. Meski pertemuan itu singkat, Dika telah merubah cara pandangnya. Di kafe kecil itu, Laras menemukan harapan dan keberanian untuk menjalani hidup yang lebih berarti. Oke, terima kasih. Lanjut, kita ke menganalisis unsur-unsur yang tadi sudah dibaca cerpennya oleh teman kita. Nah, temanya itu ada apa? Tema dari cerpen tadi. Tema utama cerpen ini adalah penemuan diri ya, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman ya. Nah, yang kedua, tokohnya ada Laras dan Dika. Laras tokoh utama yang mempresentasikan seseorang yang terjebak dalam rutinitas. Karakter Laras menggambarkan perasaan kesepian dan pencarian makna hidup. Dika tokoh pendukung yang ceria dan berani yang menjadi pemicu perubahan dalam diri Laras. Dika mewakili semangat petualangan dan keberanian untuk menjelajahi dunia. Untuk alur dari cerpen ini maju. Latarnya ada latar tempat dan latar waktu. Latar tempatnya itu ada di kafe kecil yang memberikan suasana tenang namun monoton, menciptakan kontras dengan semangat yang dibawa Dika. Latar waktu, nah tidak disebutkan secara spesifik, tetapi suasana hujan di luar kafe menunjukkan momen introspeksi bagi Laras. Untuk amanat dalam cerpen ini yaitu pentingnya membuka diri terhadap pengalaman baru dan berani mengeksplorasi hal-hal di luar rutinitas. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya menulis puisi berdasarkan cerpen tadi. Nah, di sini ya. Menulis puisi berdasarkan tema dan pesan dari cerpen yang memperhatikan unsur-unsur seperti diksi, rima, dan majas. Jadi beginilah puisinya. Jejak di ujung jalan. Siapa yang mau baca? Ayo dibaca Neng. Ya. Di Puisinya. kafe sunyi, aku terdiam.
secangkir kopi, harap penuh ketidakpastian. Hidup ini bagai awan kelabu. Mendung tak berujung, tak berpenghujung. Namun datang sosok ransel di punggung. Dika, pengembaraan cerita di ujung lidah. Dia bawa warna, sinar yang hilang, menjaga harapan di tengah gelap malam. Ayo jelajahi dunia, katanya lembut. Mimpimu terbentang, sejauh cakrawala. Jalan ini berliku, tapi penuh makna. Setiap langkah perlukan dari diri yang hilang. Ku ingat setiap kata, menggugah jiwa. Berani bermimpi, melawan rasa takut. Pertemuan ini bagai pelangi. Setelah hujan, datang cahaya abadi. Kini aku melangkah tak lagi sendiri, menyusuri jejak, menjemput hati. Tunjuk bukan. Oke, terima kasih Talita. Beri tepuk tangan untuk Talita. Nah, unsur-unsur dari puisi ini ya kita lihat dari diksi, rima, majas dan majas aja. Ya, diksinya atau pilihan katanya dari puisi ini itu menggambarkan perasaan dan suasana seperti awanan kelabu, harapan dan pelangi. Rimanya itu menggunakan rima abe-abe di setiap bait, tapi di sini yang saya lihat itu tidak selalu abe-abe ya, karena di sini termasuk puisi modern yang mana lebih dibebaskan, tidak selalu menggunakan abe-abe atau AABB gitu. Yang ketiga, majas. Di sini terdapat majas personifikasi dan metafora. Personifikasi contohnya hidup ini bagai awan kelabu, memberi sifat manusia pada kehidupan. Metafora jalan ini berliku tapi penuh makna, menggambarkan perjalanan. Nah, oke. Pembagian kelompok sesuai coba sebentar ya. Ibu lihat dulu. Mana handphone? Dari pengisian asesmen diagnostik kalian, Ibu dapat menyimpulkan pembagian kelompoknya ya. Oh, oke. Oke, sebelum kita pembagian kelompok, kita tanya jawab terlebih dahulu. Dari pertanyaan pembelajaran materi tadi, ada yang mau ditanyakan? Ya, coba berdiri. Siapa? Sapina. Oke, Sapina. Apa? Apa yang pertama kali perlu dilakukan saat menulis puisi berdasarkan tema dan pesan dari sebuah cerpen? Oke, apa yang pertama kali? Terima kasih Sapina. Beri tepuk tangan dulu buat Sapina. Apa yang pertama kali perlu dilakukan dalam menulis puisi berdasarkan tema dan pesan ya. Yang pertama kali perlu dilakukan yaitu menentukan tema dan pesan utama yang ingin disampaikan dalam cerpen tersebut. Selanjutnya menentukan suasana atau emosi yang ingin disampaikan oleh puisi agar selaras dengan cerpen tadi itu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, siapa? Jihan, apa? Saya ingin bertanya, bagaimana cara menentukan diksi yang tepat agar puisi yang kita tulis dapat menyampaikan cerpen yang jelas dan mendalam? Oke, terima kasih Jihan. Silakan duduk. Bagaimana menentukan diksi yang tepat? Yaitu dengan memilih pilihan kata yang sesuai, yang menggambarkan suasana dan emosi yang akan disampaikan oleh puisi. Ya, pemilihan diksi yang tepat itu yang dapat menggambarkan perasaan, apalagi suasana dan pengalaman. Itu ya isinya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada ya, cukup. Nah, kita lanjut ke pembagian kelompok tadi sesuai dengan pengisian asesmen diagnostik kalian. Ibu dapat menyimpulkan
pembagian kelompoknya ya. Kelompok 1 itu ada Baby, Nada, dan Bella. Kelompok 2 Moza, Jihan, Lulu, dan Eka. Kelompok 3 Miftahul, Nabila, Zahra, dan Inaya. Kelompok 4 Talita, Ayuri, Safira, dan Lis Noviana. Nah, untuk kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2, nah 3 dan 4. Ayo silakan dibentuk kelompoknya. Jangan bisik ya. Digeser. Dibentuk bangkunya ya, dibentuk. Ayo, tadi mana kelompok 1 yang mana? Nah, ayo dibentuk kelompok ininya, bangkunya digeser ya. Ayo. Ya, 2. Nah. Seperti ini kah? Udah. Iya, di ini, Neng. Ya. Udah. Ini kelompok 3. Nah, anak 4. Oke. Bisa? Pelan-pelan. Ya. Oke, sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bentar. Mengenai masalah atau nanti apa tugas yang akan kalian kerjakan. Ya, di sini ada tanggal, nama kelompok, dan nama anggota nanti kalian isi ya. Nah, di sini ada cerpen. Ada cerpen, kalian baca cerpennya, lalu kalian tentukan unsur-unsur dari cerpen tersebut. Ya, setelah kalian menentukan unsur-unsurnya, lalu kalian tentukan buat puisi. Kalian puisi dari unsur-unsur tema dan pesan yang sudah kalian analisis cerpen tadi. Baru setelah itu kalian identifikasi puisinya. Paham? Oke. Nah, silakan dikerja. Nanti setelah kalian mengidentifikasi unsur-unsur dari puisi tersebut, kalian sajikan atau presentasikan hasil karya kalian, ya. Oke. Bagaimana? Bisa? Saya ditulis tanggal, nama apa kelompoknya, nama-namanya ya, ditulis tanggal. Ditulis tanggal, kelompok, anggota. Nah,
Ya. Gimana? Udah dapet jawabannya? Ya. Sudah dicari unsur-unsur cerpennya? Oke. Ingat, tulis puisinya berdasarkan tema ya, dan pesan ya. Dibaca cerpennya terlebih dahulu. Baru ditentukan unsur-unsur cerpennya, mulai dari tema, tokoh, alur, latar, dan amanat. Baru kalian buat puisinya berdasarkan cerpen tadi. Udah sampai menulis puisi? Iya. Ya, ditulis. Nanti saat presentasi, temannya harus kebagian tugas semua, siapa yang menjadi moderatornya, gitu ya. Shh.
Ini udah sampai mana? Oh, menulis puisi. Oke, lanjut. Udah sampai mana? Lagi nulis ini Unsur-unsur dari cerpen. ya. Oh. Udah? Ini kalau mau Apa? Oh, ini di mana? Kemana lagi? nggak apa-apa. Lanjut aja di bawahnya, nggak apa-apa. Simpulkan Bu. Oke. Udah selesai belum? Belum. Ya. Udah. Oke, nanti dibaca-baca lagi ya unsur-unsurnya. Tunggu sampai ketiga teman kelompoknya selesai juga. Apa? Kita isi semua. Ya. Ini udah sampai mana? Unsurnya berarti temanya ya. Kalau ini udah sampai mana? Tadi kelompok 1 sudah selesai kan ya? Kalau sudah selesai, kirim ke email Ibu ya. Minggu lalu Ibu sudah berikan email Ibu. Coba dilihat, ada ya, Ibu sudah berikan emailnya. Kalau yang sudah, boleh dikirim ke email Ibu. Nanti saat presentasi akan Ibu buka dari email Ibu di depan ya. Ada yang udah selesai? Yang udah selesai? Siapa? Udah. Oh, kelompok 3.
Kelompok 1 dan kelompok 3. Oke, kelompok 2 nggak apa-apa, ayo dilanjut aja. Oh, kelompok 2 sudah. Kelompok 4? Bukannya. Iya, sama-sama. Puisinya juga ditulis ya? Ya. Ditulis nggak? Tulis. Iya, nggak apa-apa. Nah. Ini udah puisinya ditulis. Tapi puisinya ditulis kan? Iya. Nah. Ya? Kamar mandi boleh, silakan. Ya. Sudah selesai? Belum. Ya, sedikit lagi, sebentar lagi ya. Yang sudah selesai jangan lupa dikirim ke email Ibu, ya. Baca, Ibu cek dulu ya. Sudah ya? Oke, kita mulai presentasi Ibu Acak ya. Kita mulai dari kelompok 2. Ya. Silakan maju. Yang ini? Ya. Yang satu ini aja, yang ngatur. Satu. Ya, siapa yang mau ngatur ini? Satu aja. Posisinya dua berarti maju. Bagaimana? Udah kamu di sini. Ayo, di sini kamu yang tinggal ini aja. Ya. Klik. Ayo. Ayo dan apa-apa. Duduk aja, duduk. Iya, duduk, Neng. Enggak apa-apa. Ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan tentang Ini aja, Neng. Ya. tentang buku tua di perpustakaan. Ayo dibaca. Ya. Buku tua di perpustakaan. Di perpustakaan
Di perpustakaan tua, seorang remaja bernama Lina menemukan sebuah buku berdebu yang menarik perhatiannya. Saat membukanya, ia terperangkap dalam kisah petualangan Tolong diperhatikan ya, nanti disiapkan pertanyaan. oleh keberanian kesatria itu dan mulai menulis ceritanya sendiri. Ia belajar bahwa imajinasi dapat membawa seorang ke tempat yang tak terduga. Hasil analisis temanya yaitu kekuatan imajinasi dan literasi. Tokohnya Lina, remaja yang berimajinasi. Alurnya adalah alur maju, pasarnya yaitu perpustakaan tua yang sepi. Pengalatnya membaca dapat membuka dunia baru dan menginspirasi. Petualangan dalam buku. Petualangan dalam buku disebut perpustakaan. Buku tua disebut menyimpang cerita. Saya menunggu seorang gadis. Penasaran Alif membuka halaman, imajinasinya berlaku. Satria berani menghadapi segala lupaan, membawa Lina dalam dunia penuh harapan. Dari kata-kata, ia menulis kisah baru, membuktikan bahwa mimpi itu tak akan pernah pudar. Siap. Unsur puisi, diksi, kata-kata seperti buku tua, kisah, dunia penuh harapan dan petualangan, menciptakan kesan materi dan keajaiban dalam membaca. Diksi ini mengajak pembaca merasakan pengalaman baru bersama Lina. Rima. Rima menggunakan pola ritma yang konsisten, memberikan ritma yang menyenangkan, misalnya rima pada menunggu dan harapan menambah alunan puisi. Majas, metafora, dunia penuh harapan menggambarkan kekayaan pengalaman yang ditemukan dalam buku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawabnya mana? Ayo, ada sesi tanya jawab ya. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Bagaimana tema kekuatan imajinasi dan literasi ditampilkan dalam cerpen? Oke, terima kasih. Terima kasih. Lanjut kelompok 3. Udah ya? Iya, kelompok 3. Mana? 1. Ayo, silakan. Saya mau terima. Apa yang membuat Lina tertarik pada buku tua tersebut dan bagaimana perasaannya saat dia mulai membaca? Siapa lagi yang mau bertanya? Mengapa perpustakaan tua dipilih sebagai latar? Bagaimana latar ini mempengaruhi suasana dan emosi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tema ini ditampilkan melalui pengalaman Lina yang membaca buku tua dan merasa seolah-olah ia terlibat dalam petualangan kesatria. Membaca buku tersebut membangkitkan imajinasinya dan memotivasinya untuk menulis kisahnya sendiri, menunjukkan bagaimana literasi dapat membuka dunia baru dan membangun kreativitas. Silakan. Ini Bella ya, pertanyaan Bella. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Lina tertarik pada buku tersebut karena terlihat berdebu dan dampak berbeda dari buku lain. Memicu rasa penasarannya, ketika mulai membaca, ia merasa terlibat dalam kisah pertualangan yang menarik dan penuh inspirasi, membawanya pada dunia baru yang membuatnya merasa hidup. Saya akan menjawab pertanyaan dari Zara. Perpustakaan tua menciptakan suasana yang tenang, misterius, dan penuh sejarah. Latar ini cocok dengan tema cerita karena tempat tersebut menjadi wadah bagi Lina untuk menemukan hal yang tak terduga dan membangkitkan imajinasinya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali. Oke. Selanjutnya kelompok 1. Silakan maju. Oke, siapa nih yang mau ngatur? Nanti klik ini aja. Nih. Nah, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan cerpen yang berjudul Senja di Ujung Jalan yang akan dibacakan oleh Nada Faikoh. Cerpen Senja di Ujung Jalan. Di sebuah desa kecil terdapat seorang pemuda bernama Budi yang selalu duduk di pinggir jalan saat senja. Setiap hari ia melihat orang-orang berlaku lalang. Namun ia merasa kesepian suatu sore. Seorang gadis bernama Sari berhenti dan menyapanya. Mereka mulai berbincang dan Budi menceritakan impian untuk menjadi seniman. Sari mendukungnya dan memberikan semangat. Sejak saat ini, mereka bertemu setiap senja dan persahabatan mereka berkembang menjadi cinta. Selanjutnya dari analisis kami, unsur-unsur cerpen dari Senja di Ujung Jalan, temanya adalah kesepian dan pentingnya hubungan sosial. Tokohnya, Budi yang bersifat pemuda yang kesepian, dan Sari adalah gadis yang ramah. Dan untuk alurnya adalah maju. Dan latarnya di desa kecil saat senja yang menciptakan suasana melankolis. Dan amanatnya adalah persahabatan dapat mengubah hidup seseorang. Selanjutnya saya akan membacakan puisi yang kami peringkas dari cerpen tersebut. Berjudul Senja yang Indah. Di ujung jalan, senja bersinar. Seorang pemuda menanti harap yang samar. Kehidupan berlalu, langkah tak berirama. Hingga seorang gadis datang membangunkan rasa. Dengan tawa dan kata merajut cerita. Kesepian sirna, hadirnya bahagia. Dari persahabatan tumbuh cinta yang tulus. Senja berwarna dalam hati bergetar penuh. Dari analisis puisi Senja yang Indah, unsur-unsurnya pertama diksi. Pemilihan kata seperti senja, lembut dan kesepian serta cinta menciptakan suasana romantis dan melankolis. Kata-kata ini mengunggah emosi pembaca dan membangun imaji yang kuat tentang hubungan antara Budi dan Sari. Yang kedua yaitu rima, mengikuti pola rima AABB yang memberikan ritme yang harmonis dan enak didengar. Rima ini menambah keindahan dan aliran puisi. Yang terakhir yaitu majas. Majas dalam cerpen yang dijadikan puisi ini terdapat dua. Yang pertama yaitu personifikasi. Berisi senja datang menyapa lembut. Memberikan manusia pada senja, menciptakan kedekatan emosional. Yang kedua yaitu majas hiperbola. Isinya takkan sirna lagi, menekankan keteguhan cinta yang muncul dari persahabatan. Sebelum kami menutup presentasi ini, izinkan kami membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Bagaimana tema kesepian dan pentingnya hubungan sosial tercermin dalam cerita pendek ini? Oke, terima kasih. Dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa perbedaan karakter Budi dan Sari dalam cerpen ini? Bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi hubungan mereka? Terima kasih. Ini kelompok 1. Oke.
Oke, silakan. Mari kita lanjut. Perkenalkan, saya Bibi Karisa, izin menjawab pertanyaan dari Nabila kelompok 3. Apa tema utama dari cerpen? Apa tema utama kesepian dan pentingnya hubungan sosial tercermin dalam cerita pendek ini? Jawabannya, tema ini tercermin melalui karakter Budi yang merasa kesepian meskipun ia berada di tempat yang ramai. Kehadiran Sari memberikan arti dan makna baru dalam hidupnya, menunjukkan pentingnya hubungan sosial dalam mengatasi kesepian. Izinkan saya Nada Faiko untuk menjawab pertanyaan dari Lulu kelompok 2. Apa perbedaan karakter Budi dan Sari dalam cerpen ini, dan bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi hubungan mereka? Jawabannya, Budi digambarkan sebagai pemuda yang kesepian dan pasif, sementara Sari adalah gadis yang ramai dan aktif menyapa Budi. Perbedaan ini membuat Sari menjadi katalis perubahan bagi Budi, membantunya membuka diri dan membangun hubungan baru. Dan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Safina kelompok 4. Sebelumnya, saya Bella Jul Caesar akan menjawab pertanyaannya. Mengapa latar senja dipilih sebagai latar utama dalam cerita? Jawabannya karena senja dipilih menggambarkan peralihan antara siang dan malam, melambangkan perasaan melankolis dan perubahan. Suasana senja yang sepi memperkuat kesepian Budi dan menciptakan suasana yang cocok untuk pertemuan yang bermakna. Sudah cukup? Oke. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bella. Selanjutnya presentasi kelompok 3. Oke. Ini. Oke. Siapa moderatornya? Oh, kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang cerpen yang bertema Bunga di Hutan. Sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Desriani. Udah. Aku ya. Bunga di tengah hutan. Seorang petani bernama Joko menemukan bunga langka di tengah hutan saat mencari kayu bakar. Bunga itu indah dan harum, namun di sekelilingnya ada berbagai tanaman liar yang mengganggu. Joko memutuskan untuk merawat bunga itu, menghilangkan tanaman liar, dan menjaganya agar tetap tumbuh. Ia belajar bahwa keindahan memerlukan usaha untuk dipelihara. Analisis cerita. Tema, keberanian dan usaha untuk menjaga keindahan. Tokoh, Joko, petani yang gigih. Alur maju, latar hutan yang lebat dengan bunga langka. Amanat, keindahan memerlukan perhatian dan usaha. Selanjutnya merencanakan presentasi bunga di hutan. Di tengah hutan, bunga bersinar,
Indah menawan, harumnya menyebar. Seorang petani penuh kasih sayang. Merawatnya sungguh tak kenal lelah dan langka. Tanaman liar menghalangi jalannya dengan keberanian Joko hadapi rintangan. Keindahan terjaga berkat usaha tulus di antara liar tumbuh indah tak terbendung. Unsur puisi, diksi, yaitu pemilihan kata seperti bunga langka, bersinar, menawan hati, dan keberanian, menciptakan citra yang jelas dan kuat menggambarkan keindahan serta upaya Joko dalam merawat bunga. Rima menggunakan pola rima AABB menambahkan ritme yang harmonis dan membuat puisi lebih enak dibaca. Majas, personifikasi bunga bersinar, memberikan sifat manusia pada bunga, menciptakan kesan hidup dan berharga. Hiperbola, indah menawan, menekankan keindahan bunga yang luar biasa. Sebelum presentasi berakhir, izinkan kami membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau bertanya? Kelompok 1, 2, dan 4, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Bibi Karisa ingin bertanya mengapa Joko merasa terdorong untuk merawat bunga yang ia temukan di hutan? Apa yang dilambangkan oleh bunga tersebut? Sebelumnya izinkan kami mencari jawabannya terlebih dahulu. Coba ini berat ya. Lanjut kelompok 2, pertanyaan selanjutnya atau Oh, jauh dulu aja dulu. ini aja dulu ya. Jauh ya. Kumpulkan aja dulu. Saya ingin bertanya dari kelompok 4. Salah bentar. Perkenalkan, nama saya Yuri Kalista Dewi. Saya ingin bertanya mengenai apa tema utama dari cerpen bunga di tengah hutan dan bagaimana tema tersebut ditampilkan melalui tindakan tokoh utama. Terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya. Sebelumnya saya Jihan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana latar hutan lebat memengaruhi suasana dan konflik dalam cerita ini? Terima kasih. Sama. Izinkan kami mencari penjawabannya terlebih dahulu. Nomor 1, apa nomor berapa? 1. 2 3 ya? Ini salah satu. Ya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Baby Karisa. Jawabannya yaitu Joko merasa terdorong karena ia terlihat keindahan dan potensi yang ada pada bunga tersebut. Bunga itu melambangkan sesuatu yang indah dan berharga namun memerlukan perhatian dan usaha untuk dipertahankan. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Tema utama adalah keberanian dan usaha untuk menjaga keindahan. Tema ini ditampilkan melalui tindakan Joko yang merawat bunga langka dan bersungguh-sungguh meskipun harus menghilangkan tanaman liar yang mengganggu. Izinkan saya menjawab pertanyaan Jihan dari kelompok 2. Latar hutan lebat menciptakan suasana yang penuh tantangan dan misteri serta menambah kesulitan yang harus dihadapi Joko untuk merawat bunga. Hutan menjadi simbol rintangan yang harus diatasi demi menjaga sesuatu yang indah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Siapa yang jadi moderatornya? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai langit di atas kota. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yuri Kalista Dewi. Nama saya Safina Akilata Briza. Nama saya Talita Syahla. Nama saya Lis Noviana Rahayu. Langit di atas kota. Setiap malam, Dimas selalu mengamati langit dari atap rumahnya. Ia mengagumi bintang-bintang dan berkhayal tentang luar angkasa. Suatu malam, ia melihat cahaya aneh yang bergerak cepat di langit. Rasa ingin tahunya mendorong untuk mempelajari astronomi. Dengan tekad Dimas belajar dan berencana menjadi astronom di masa depan. Analisis yang pertama yaitu tema, rasa ingin tahu dan cita-cita. Tokohnya yaitu Dimas, remaja dengan impian besar. Alurnya yaitu alur maju. Latarnya yaitu atap rumah di tengah kota, langit malam. Amanatnya adalah rasa ingin tahu bisa membawa seseorang mencapai impian. Bintang di atas. Setiap malam di atap yang sunyi, Dimas memandang langit, hati bergetar tinggi, bintang-bintang berkilau. Cerita tak terungkap, membawa impian keluar angkasa yang gelap. Cahaya aneh melintas, rasa ingin tahu membara. Dengan tekad dan cita, ia belajar tanpa henti. Mimpi jadi nyata, di antara bintang bersinar. Dimas berjanji, astronot adalah takdirnya yang bergelima. Unsur puisi. Yang pertama ada diksi. Kata-kata seperti langit gelap, bintang bersinar, cahaya jauh, dan cita-cita. Menciptakan suasana puitis yang membangkit rasa ingin tahu dan semangat eksplorasi Dimas. Rima. Menggunakan pola rima yang konsisten, memberikan ritme yang mudah diingat dan enak didengar, seperti pada tinggi dan cahaya. Majas, yaitu majas hiperbola dan majas metafora. Hiperbola yaitu belajar tanpa henti, menekankan dedikasi dan semangat belajar Dimas. Metafora yaitu mimpi jadi nyata di antara bintang bersinar, menggambarkan cita-cita yang dapat dicapai dengan usaha. Sebelum kami menutup presentasi kali ini, adakah yang ingin bertanya? Dari kelompok. Sebelumnya saya Kastianingsih dari kelompok 2 akan bertanya, apa tema utama dari cerpen Langit di Kota dan bagaimana tema tersebut direfleksikan dalam tindakan Dimas? Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Izinkan saya bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana latar atap rumah di tengah kota kontribusi terhadap suasana dan perkembangan cerita dalam cerpen ini? Terima kasih. Izinkan saya Nada Faiko untuk bertanya dari kelompok 1. Apa yang menjadi amanat dari puisi Bintang di Atas dan bagaimana amanat tersebut tercermin dalam penggunaan majas dalam puisi? Terima kasih. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu untuk mencari jawaban dari pertanyaan teman-teman tersebut.
Sebelumnya, izinkan saya menjawab pertanyaan Eka dari kelompok 2. Apa tema utama dari cerpen Langit di Atas Kota dan bagaimana tema tersebut direfleksikan dalam tindakan Dimas? Jawabannya yaitu tema utama dari cerpen ini adalah rasa ingin tahu dan cita-cita. Tema ini direfleksikan dalam tindakan Dimas yang selalu mengamati langit dan terpesona oleh bintang-bintang. Ketika ia melihat cahaya aneh di langit, rasa ingin tahunya memotivasi Dimas untuk mempelajari astronomi dan bertekad untuk menjadi astronom di masa depan. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Miftahul Jannah dari kelompok 3. Bagaimana latar atap rumah di tengah kota berkontribusi terhadap suasana dan perkembangan cerita dalam cerpen ini? Jawabannya, latar atap rumah di tengah kota menciptakan suasana tenang dan sunyi yang kontras dengan hiruk-pikuk kota di bawahnya. Ini memungkinkan Dimas untuk fokus pada pengamatannya terhadap langit malam dan memberikan ruang bagi rasa ingin tahunya untuk berkembang. Latar tersebut juga memperkuat tema eksplorasi dan refleksi pribadi. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nada Veko kelompok 1. Apa yang menjadi amanat dari puisi Bintang di Atas dan bagaimana amanat tersebut tercermin dalam penggunaan majas dalam puisi? Jawabannya yaitu amanat dari puisi Bintang di Atas adalah bahwa rasa ingin tahu dapat memotivasi seseorang untuk mencapai impian mereka. Hal ini tercermin dalam penggunaan majas seperti hiperbola, belajar tanpa henti yang menekankan dedikasi Dimas terhadap cita-citanya. Selain itu, metafora, mimpi jadi nyata di antara bintang bersinar, menggambarkan bahwa dengan usaha dan tekad, cita-cita bisa dicapai seiring dengan pertumbuhan rasa ingin tahunya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, diharapkan kalian bisa melatih kreativitas kalian untuk mengembangkan atau mengeksplorasi ide dan kreativitas untuk menggambarkan perasaan dan suasana kalian. Lalu yang kedua, untuk menambah kemampuan kalian untuk memahami dan menginterpretasi dalam karya sastra. Ya, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi sekarang kalian bangkunya dibentuk ulang lagi ya, seperti awal. Silakan.
Nah, dah, silakan duduk kembali. Kita ice breaking lagi ya untuk membuat semangat lagi nih. Kayaknya kalian udah pada lesu setelah presentasi. Nah, saya kasih ice breaking kali ini apa ya? Temanya A, B, C, E ya. Jadi dengan menyebutkan kata, misalnya ini yang A, ini B, ini C, ini E. Misalnya A, nanti terserah yang A itu mau nyebut apa. Misalnya C, nanti berdiri. C nyebut B, nanti B berdiri gitu. Paham? Ya? Yang geraknya yang cepat. Ya? Biar semangat. Oke. Ya, yang disebut hurufnya itu berdiri. Oke. Ya, saya mulai dari huruf C. Sebut. A. Ya udah. B. D. E. Oke, dah itu untuk latihan. Sampai sini paham? Iya, jadi jangan diam dulu, enggak, tapi dengan gerakan cepat ya nyebutnya ya. Oke, biar semangat. Ya, saya mulai. A. B. C. E. C. C. A. Ayo, konsentrasi. Ulang. Ayo, konsentrasi. Ini untuk melatih konsentrasi kalian. Dan satu regu itu atau satu kelompok itu harus kompak ya. Siapa ya? Pokoknya harus kompak gitu. Mau satu orang menyebutnya atau semuanya, tapi harus kompak ya. Ayo kita dah. Oke. Saya mulai dari C. A. E. B. A. B. E. C. B. A. C. E. B. C. E. A. B. Oke, terima kasih. Dan sekarang udah mulai fokus ya pikirannya ya. Oh ya udah. Nah, setelah breaking, kita lanjut ke assessment formatif atau latihan penilaian penutup ya. Di sini dimaksudkan untuk melihat bagaimana materi yang kalian dapat hari ini ya. Oke, silakan dimulai, kalian barcode atau kalian scan. Ya. Ya. Ini LKPD siapa? Baby. Pegang dulu ya. Isi soal-soalnya. Seberapa paham kalian dengan materi hari ini?
Ya. Sudah? Belum, oke. Ke refleksi ya. Refleksi. Coba di sini ada pertanyaan lagi yang akan kalian jawab atau kalian tanyakan ya. Perihal apa sih, kesulitan apa sih dari materi kali ini? Silakan di barcode lagi atau kalian scan. Sudah? Oke, lanjut ya ke materi selanjutnya. Ini materi untuk pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, materinya masih membahas tentang cerpen dan puisi. Namun dengan topik yang berbeda, yaitu tentang musikalisasi. Kalian nanti akan membuat sebuah proyek membuat musikalisasi puisi dari berdasarkan cerpen ya. Oke, itu untuk materi minggu depan. Oke. EKPD yang tadi silakan dikumpulkan ya. Ya. Ini dari kelompok 1, kelompok 2-nya. Oke, 3, 4, 2. Oke, terima kasih. Nah, sebelum menutup materi pembelajaran kita hari ini, silakan disiapkan dulu, beres-beres dulu. Dirapikan dulu, ayo, bukunya dimasukkan. Tasnya, tasnya ada. Mana? Udah dirapi-rapikan? Sudah? Sebelum kalian pulang, coba dilihat dulu sampah-sampahnya. Takutnya nanti ada sampah-sampah kertas di kolong-kolong mejanya. Ya, jika ada silakan dibuang. Nah, iya Neng, ya tuh tolong. Ya, dirapikan, bajunya dirapikan dulu. Pergi rapi, pulang juga rapi, ya kan? Iya, silakan. Nah, udah bersih ya semuanya.
Ya. Oke, ayo kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup materi pembelajaran kita kali ini, agar materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, amin ya robbal alamin. Silakan dipimpin ketua kelas untuk doanya. Nanti lanjut ke lagu wajib ya, seperti biasa. Bersiap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaik. Sudah selesai. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu wajib. Apa? Lagu wajib pada negeri. Silakan berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai dari Bella. Ya. Ya, Salim. Ya, kesal. Ayo, baby. Iya, sama-sama. Ayo, lanjut. Ya, sama-sama. Oke.